Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro Komputer, yaitu channel yang selalu membahas masalah laptop dan komputer ya. Kali ini saya kedatangan tamu laptop Asus. Laptop Asus, dia Windowsnya original ya. Dengan keluhan dia tidak biasa masuk Windows ya. Keterangannya prepare otomatis repair kayak gitu, atau diagnosing your PC kayak gitu ya. Nah, nanti akan saya contohkan errornya kayak gimana ya. Nah, kita nyalain dulu. Nah, sebentar ya. Nah, seperti ini teman. Jadi keterangannya itu prepare otomatis repair. Nah, keterangannya sih otomatis repair ya, tapi nggak otomatis repair gitu. Harusnya kan prepare otomatis repair kan artinya otomatis memperbaiki kayak gitu, tapi ini tidak bisa memperbaiki, malah dia bolak-balik ke situ. Ketika kita restart bolak-balik ke situ ya, bingung, nggak bisa masuk Windows, dan akhirnya nanti dia muncul ke tampilan boot option teman-teman ke sini ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan perbaikan ya melalui troubleshoot. Dan akan saya jelaskan terlebih dahulu di tampilan advanced option ini. Kebanyakan emang bisa teratasi memakai sistem restore ya, tapi di sebagian laptop ada yang sistem restore-nya belum teraktifkan, jadi sistem restore-nya itu tidak berfungsi ya. Maka saya upload saja kalau misalkan sistem restore-nya tidak berfungsi. Nah, ini saya upload videonya ya. Biasanya juga bisa diatasi melalui settingan BIOS. Nah, contoh kita akan membuka sistem restore ya teman-teman ya. Atau buka dulu command prompt-nya, ketik di sini, ketik boottrack spasi garis miring fix mbr. Seperti itu ya. Enter saja. Ketika sudah, silakan di close saja ya. Nah, di sini teman-teman silakan pilih advanced option dan pilih troubleshoot, pilih system restore. Nah ini artinya sistem restore-nya tidak bisa dilanjutkan teman-teman, karena sistem restore laptop teman-teman itu belum diaktifkan teman-teman, karena nggak tahu atau lupa lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sistem restore-nya nggak aktif seperti ini, solusi selanjutnya yaitu masuk save mode ya. Solusi selanjutnya masuk save mode. Silakan kalau misalkan tampilannya seperti ini, nggak ada cara lain selain di close dulu, di close ya. Nanti kita akan kembali ke boot option ini. Teman-teman pilih troubleshoot, pilih advanced lagi, dan pilih startup setting ya. Teman-teman pilih startup setting. Nah, di sini kan ada pilihan ya. Silakan klik restart terlebih dahulu, nanti dia akan restart. Biasanya kalau misalkan bisa masuk save mode, dia langsung masuk. Nah, ini ternyata nggak bisa teman-teman. Masuk save mode pun gagal dia ya. Jadi emang sistemnya udah lumayan error ya. Jadi masuk save mode pun dia nggak bisa teman-teman. Harusnya bisa. Kalau misalkan bisa masuk save mode, bisa kita perbaikan ya, tapi ini nggak bisa. Nah, ketika sudah pakai masuk save mode nggak bisa, solusi selanjutnya ya teman-teman, matiin dulu di tampilan ini, matiin dulu laptopnya ya, matiin dengan turn off. Nah, turn off dulu agar mati ya. Solusi selanjutnya kita akan men-setting pada settingan BIOS. Nah, untuk laptop Asus ini kan laptop Asus ya, masuk BIOS-nya memakai F2, Acer F2, Toshiba F2, Lenovo FN F2, HP F10 ya. Nah, untuk BIOS akan saya jelaskan dulu ya mengenai BIOS. BIOS itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi Asus tidak sama dengan Asus yang lain. Jadi berbeda tergantung tipe ya. Apalagi beda merek, tentunya BIOS itu beda. Jadi misalkan teman-teman, wah beda nih BIOSnya
saran saya sih teman-teman langsung kontak saya aja, udah saya taruh WhatsApp di deskripsi. Nanti chat aja WhatsApp ya, nanti kan di WhatsApp bisa kirim gambar gini gitu ya, enak ya. Nanti akan saya arahkan gitu teman-teman ya, kalau misalkan BIOSnya berbeda. Emang sebagian laptop di settingan BIOS itu bisa mengatasi otomatis repair ya teman-teman ya, kalau misalkan errornya itu masih ringan ya. Nah, jadi untuk permasalahan BIOS ini pasti banyak yang berbeda ya BIOSnya ya. Jadi saya sarankan teman-teman kontak saya, ada nomor WhatsApp di deskripsi ya. Jangan lupa sebelum kontak nomornya di like atau subscribe dulu channelnya ya, agar channelnya bisa berkembang teman-teman. Nah untuk settingan BIOS khusus laptop Asus ya, khusus laptop Asus keluaran terbaru, dia harus ditekan F7 dulu agar tampilannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman pergi ke menu Advance. SATA-nya di sini harus AHCI ya teman-teman ya. SATA-nya di sini harus AHCI. Ketika sudah AHCI, teman-teman pergi ke menu security ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh teman-teman tidak bisa memakai touchpad teman-teman. Jadi teman-teman itu pakainya keyboard arah kiri, kanan, bawah, atas. Pilihnya enter, terus kembalinya pakai escape ESC. Pokoknya pakainya keyboard ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman ke menu security ya. Untungnya ini khusus laptop Asus ya, jadi di BIOSnya bisa memakai touchpad. Kalau laptop yang lain dia biasanya di BIOS nggak bisa pakai touchpad ya teman-teman ya. Nah, di sini bentar ya, liar. Nah, di menu security ini teman-teman silahkan pilih secure boot. Nah, buka, silahkan enable-nya ganti jadi disable teman-teman. Nah, ketika sudah disable, teman-teman pergi ke menu boot dan klik pindahkan ke kedua ya, arahkan ke yang kedua. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi diganti urutan bootnya, yang ke satu diganti jadi yang kedua, seperti itu ya. Pasti ini banyak yang berbeda, yakin saya, soalnya emang BIOS berbeda-beda sih, nggak bisa sama. Yakin pasti banyak yang berbeda, makanya saya taruh WhatsApp saja untuk teman-teman yang pasti bingung karena berbeda pasti masalah BIOS ya. Jadi kontak saya saja di WhatsApp ya, nanti insya Allah saya akan bantu lah sebisanya ya. Oke teman-teman, kalau udah silakan F10 untuk menyimpan dan enter, nanti akan restart seperti ini. Kalau misalkan berhasil dia bisa masuk Windows, kalau misalkan tidak berhasil. Nah, untuk misalkan tampilan seperti ini ya, teman-teman tinggal diketik-ketik, dipencet-pencet spasi ya, dipencet-pencet spasi agar apa? Agar proses pengecekan harddisknya dilewati. Nah, ini sudah bisa masuk Windows teman-teman ya. Jadi melalui setting BIOS pun otomatis repair bisa kita atasi. Namun tidak semua laptop bisa ya. Tapi saya sarankan kontak saya ya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan kontak mah bisa kirim gambar kan solusinya gimana gitu. Jadi punya arahan gitu kan ya. Kayak gitu. Nggak apa-apa, saya mah senang bisa membantu ya. Nah, ini sudah bisa masuk Windows, tinggal masukin password ya tentunya. Udah nggak otomatis repair teman-teman. Nah, gitu ya cara mengatasi otomatis repair. Sebenarnya error masalah otomatis repair itu ya sebenarnya masalah software. Jadi banyak solusi, bisa di reset, bisa diinstal ulang, bisa nge-backup data gitu kan. Yang penting teman-teman itu jangan menyerah, mau berusaha, jangan takut salah, jangan takut mencoba kayak gitu ya. Yang penting itu pede aja gitu ya, pede aja, kita pasti bisa gitu memperbaiki sendiri. Ini saya coba diulang lagi restart ya, tapi langsung bisa ya, nggak otomatis repair lagi. Oke teman-teman, tutorial cukup sampai di sini saja. Untuk teman-teman yang masih bingung silahkan chat WhatsApp saya. Sengaja saya taruh WhatsApp agar teman-teman misalkan bingung bisa langsung bertanya ya, maksud saya kayak gitu.
Jangan lupa juga subscribe dulu channelnya ya, like dulu channelnya sebelum kontak WhatsApp saya ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaaf karena cara menjelaskannya belepotan ya, amburadul kayak gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subrek.